Hingga akhirnya datanglah Romlah dan anaknya ke sana untuk memberikan tas Mark yang ketinggalan di butiknya tadi. Romlah juga menunjukkan foto masa kecil Mark dengan ibunya untuk membuktikan identitasnya. Dan terungkap nama asli Mark adalah Lee Sung Min dan Romlah adalah adik tereknya Mark. Dimana setahun yang lalu ibu mereka telah meninggal. Mendengar hal itu Mark merasa sedih. Setelah dibebaskan, mereka mengajak Mark dan Jinky untuk tinggal di rumah mereka beberapa hari. Selama di rumah mereka, anak-anak itu mulai menyukai Mark karena kepribadiannya yang unik. Terlihat adiknya Jong Hyun yang suka tidur dengan Mark, sedangkan Jo Hyun sendiri mulai lebih sering berbicara dengan Mark. Ketika Romlah pulang, terlihat dari tangga ada sekelompok anak STM sedang sebat, yang tidak ingin pergi dari sana meskipun sudah diusir. Namun ketika Mark muncul, mereka meminta maaf dan langsung kabur. Keesokan harinya Mark sudah siap-siap untuk pergi dari sana karena tidak ingin jadi beban keluarga. Namun ketika di luar, ia melihat anak buahnya Yo Chang datang ke sana untuk menagih hutang dan mengancam Romlah. Dengan sigap ia pun langsung mengusir mereka semua dengan paksa. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk kembali tinggal di sana demi keselamatan keluarga itu. Selama beberapa hari selanjutnya mereka bersenang-senang, pergi ke prasmanan, makan bersama, bermain bersama, dan hidup seperti keluarga yang bahagia. Sedangkan Jinky terlihat stres karena sudah tidak memiliki sponsor dan tidak punya uang lagi. Kemudian ia mendapatkan telepon dari teman yang bekerja di sebuah acara berita TV. Dia memberitahu Jinky bahwa ada kompetisi antar RW di Busan, yang dimana Koko akan ikut serta di dalam kompetisi itu. Setelah mengetahui hal itu, Mark hanya bisa ikut saja apa yang direncanakan Jinky. Esok harinya terlihat Mark dan sekeluarga sedang healing. Di sana mereka bertemu dengan jawara panco Korea, yaitu si Koko yang sedang adu panco dengan penantang dalam acara itu. Setelah itu Mark pun langsung menantang si jawara itu hingga akhirnya Mark memenangkan pertandingannya yang mengejutkan semua orang. Singkat cerita, atas kemenangannya melawan Koko, kini Mark berkesempatan ikut dalam kompetisi internasional. Dan kisah hidupnya Mark yang keras diadopsi dan perjuangannya dalam adu panco dijadikan film dokumenter yang disiarkan di TV. Acara itu langsung viral dan menghasilkan banyak uang untuk mereka. Dan kini dua bocil itu mulai menyayangi Mark ketika di rumah. Suatu hari dalam perjalanan sekolah, mereka mendengar ada The Power of Emak yang menghina Mark. Namun adiknya Jo Hyun mengatakan kalau Mark adalah seorang juara, yang membuat Mark harus berjanji untuk memenangkan di kejuaraan internasional. Lalu scene berganti, kita diperkenalkan dengan ayahnya Jinky yang seorang kang parkir, tetapi ia sangat pekerja keras untuk mencari nafkah. Dan itulah alasan satu-satunya Jinky ia ingin memberikan kehidupan yang layak untuk ayahnya, di mana nanti sudah tidak bekerja lagi. Ketika sampai di rumah, Jo Hyun memberitahu Mark tentang email yang digunakan ibunya Mark menulis setiap hari. Di sana tertulis bahwa penyesalan ibunya dalam hidup adalah memberikan Mark kepada orang lain untuk diadopsi. Sepanjang hidupnya ia selalu menuliskan dalam email itu, yang menggambarkan betapa sulitnya hidupnya saat itu. Untuk mencari makan saja susah, tapi dia ingin Mark mempunyai kehidupan yang lebih baik. Bahkan di sisa akhir hayatnya ia hanya ingin bertemu dengan Mark dan meminta maaf. Dan dari sinilah Mark juga mengetahui kalau Romlah bukan adik tereknya. Karena Romlah yang diurus oleh ibunya ketika orang tua Romlah meninggal. Dan itu membuat Mark terkejut dan marah kepada Romlah karena ia tidak pernah mengatakan yang sebenarnya. Keesokan harinya mereka semua akan ziarah ke makam ibunya. Di sana Mark merasa dibohongi karena Romlah tidak mengatakan yang sebenarnya. Dan kini ia memutuskan untuk kembali ke Amerika dan akan meninggalkan mereka selamanya. Di sini Jinky mencoba menghentikan Mark karena seminggu lagi mereka akan mengikuti turnamen internasional. Mark yang sudah emosi mengatakan kalau Jinky hanya menggunakan temannya untuk uang saja, lalu ia pergi dari sana. Lalu terlihat Koko sang juara panco sedang berlatih keras untuk mengikuti kejuaraan itu. Sedangkan Yo Chang ia mulai menyewa sang beruang ganas bernama Ken untuk ikut dalam kejuaraan itu.
Ken dulunya adalah seorang atlet panco yang kejam karena terkenal selalu mematahkan tangan lawannya saat bertanding. Namun beberapa tahun yang lalu ia ditangkap karena ketahuan menggunakan doping sebelum pertandingan. Dan ternyata Mark juga berlatih keras dan akan ikut dalam turnamen itu. Singkat cerita, turnamen akhirnya telah tiba dan anak-anak Romlah di rumah sendirian. Mereka baru menyadari kalau medali Mark belum dikembalikan. Dengan alasan itu mereka langsung naik bus pergi untuk menonton pertandingan itu. Beberapa saat kemudian Romlah mendapatkan kabar kalau anak-anaknya pergi ke arena pertandingan, sehingga ia pun langsung bergegas pergi ke sana. Ketika di arena, Mark, Koko, dan Ken berada di grup yang berbeda. Dan mereka mampu mendominasi pertandingan di grup masing-masing dan berhasil lolos ke semifinal. Begitu juga dengan Ken, dengan kejam ia melukai lawan-lawannya dan melaju sampai ke final. Yang membuat semua bandar judai mulai bertaruh kepada Ken. Namun setelah melihat performa Mark yang bagus, Yo Chang dan bandar lain mulai takut kehilangan uang mereka. Oleh karena itu, Yo Chang membuat rencana dengan menawarkan Jinky uang $200.000 untuk meyakinkan Mark agar kalah di semifinal melawan Koko. Tanpa seru aos, Jinky pun mengambil uang itu dan pergi untuk memberitahu Mark tentang kesepakatannya. Namun di sini Mark langsung menolaknya mentah-mentah. Meski uang itu bisa melunasi hutang Romlah dan memenuhi kebutuhan hidup mereka, tapi itu tidak sebanding dengan janjinya Mark kepada Jeonhae, adiknya Jo Hyun. Karena itulah ia bertanding dengan mengerahkan kemampuannya dan akhirnya ia bisa menang melawan Koko. Ketika istirahat, Jinky ditangkap dan dipukuli oleh Yo Chang karena tidak menepati janjinya. Tapi hal itu dihentikan oleh Mark. Ia langsung menghajar para gangster itu dan menyelamatkan Jinky. Dan kini Jinky melupakan tentang kesepakatannya dengan Yo Chang dan menyuruh Mark untuk menang dengan cara apapun. Dan pertandingan final antara Mark dan Ken pun dimulai. Terlihat semua orang menahan napas. Di sana Ken melakukan pelanggaran dan dengan sengaja membuat tangan mereka terpeleset terus-menerus. Ia juga menarik jempol Mark dengan keras yang membuat Mark kesakitan dan itu juga membuat Mark mulai kewalahan. Dan Ken sudah di atas angin yang akan menang. Namun dari sisi mata Mark, ia melihat Yo Chan dan Jeonhae yang mendukungnya. Mark pun kembali semangat dan mendorong tangan Ken sekaligus hingga akhirnya ia bisa memenangkan pertandingan itu. Ketika diwawancara, Mark memberitahu ibunya kalau ia sangat mencintainya dan ia tidak bisa menahan air matanya memikirkan penderitaannya yang begitu banyak. Di akhir film terlihat semua orang merayakan kemenangan Mark